Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Ekonomi 22 ST25 yang beranggotakan dari saya, Galansan Maslem, Iqmal Gozi Fidinillah, Aisy Ainia Afif, Nurul Warda Asaumi, dan Margareta. Nah, pada video ini kami akan melaksanakan studi kasus yang berjudul Krisis Lapangan Kerja pada Masa Pandemi. Sebagai pembuka, pandemi saat ini bukan lagi menjadi permasalahan kesehatan, melainkan sudah merambah ke berbagai sektor. Dan salah satunya adalah sektor ekonomi, di mana peningkatan PHK atau yang menyebabkan pengangguran tersebut meningkat secara drastis. Dan ini bagi kelompok kami merupakan permasalahan yang perlu diangkat dan juga perlu dituntaskan. Berikut adalah pembahasan dan juga solusi yang akan kami tawarkan pada studi kasus ini. Saya juga bingung mau cerita gimana, misalkan itu cuma ada sisa gaji saya aja, itu dibuat makan sehari-hari bapak saya sama anak saya juga. Terus ya untungnya ada bantuan kayak ngasih sembako gitu, ya bisa buat nutupin makan. Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah 15 sampai 64 tahun. Maka menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Badan Pusat Statistik Indonesia menyatakan bahwa jumlah pengangguran pada Februari 2021 adalah sebesar 8,75 juta orang, meningkat sebesar 1,82 juta orang daripada Februari 2020. Peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Pandemi membuat beberapa perusahaan mau tidak mau mengurangi jumlah pekerja, sehingga terjadi PHK terhadap karyawan sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit. Menurut pemantauan ILO atau International Labour Organization, saat ini karantina penuh ataupun parsial sudah berdampak pada 2,7 miliar pekerja. Jumlah ini sudah mewakili sekitar 81% tenaga kerja dunia. Selain masalah pengangguran, krisis akibat pandemi juga akan berdampak pada kondisi kerja, upah, dan akses atas perlindungan sosial dengan dampak negatif khususnya pada kelompok-kelompok tertentu yang lebih rentan terhadap dampak pasar kerja yang buruk. Di Indonesia sendiri terdapat kelompok pekerja rentan yang menjadi kelompok masyarakat yang paling terpukul atas akibat yang ditimbulkan pandemi. Pekerja rentan adalah para pekerja dengan kondisi hidup yang tidak menentu, baik dari sisi pendapatan, jam kerja, hingga jaminan kesehatan dan jaminan masa tua. Mereka selama ini menggantungkan hidupnya pada pendapatan harian, sehingga menurunnya aktivitas ekonomi ini sangat berpengaruh pada pendapatan dan kualitas hidup mereka. Para pekerja ini tidak hanya rentan dalam hal ekonomi saja, tetapi dalam hal kesehatan juga. Mereka cenderung memiliki potensi yang lebih besar untuk tertular virus corona karena tetap beraktivitas di tengah wabah yang semakin meluas ini. Para pengemudi ojek online, pedagang kecil, tukang beca, hingga tukang pijat mengalami kerentanan dalam tertular karena pekerjaan mereka menuntut untuk berinteraksi dengan banyak orang. Kategori kelompok rentan tidak hanya pekerja mandiri, pekerja keluarga tidak dibayar, dan pekerja lepas, namun ada kelompok rentan baru yaitu mereka yang terlempar dari pekerjaan layak. Kelompok rentan baru ini adalah para pekerja formal yang di-PHK atau dirumahkan akibat terjadinya krisis. Hal tersebut menjadikan kondisi hidup mereka sama tidak menentunya dengan para pekerja rentan yang lain. Berikut beberapa solusi mengenai permasalahan ketenagakerjaan di era pandemi. Yang pertama, menjamin tersedianya perlindungan sosial bagi para pekerja rentan, seperti penyediaan dan pemberian bahan pokok murah. Yang kedua, menjamin tersedianya layanan kesehatan. Dengan demikian, dapat mengurangi resiko para pekerja untuk terserang penyakit yang dapat mengurangi produktivitas mereka. Yang ketiga, memperbaiki kualitas tenaga kerja Indonesia dengan memperbaiki kualitas pendidikan dan menjamin pendidikan dapat diakses oleh siapa saja. Yang keempat, penyediaan lapangan pekerjaan. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan dapat meningkatkan angka pengangguran di Indonesia. Yang kelima, membuat kebijakan seperti kemudahan izin berusaha, insentif usaha, atau keringanan pajak. Dan yang terakhir, para pengusaha dan organisasi hendaknya mematuhi aturan serta arahan otoritas dan pemerintah terkait. Berdasarkan penjelasan yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa dampak dari pandemi virus corona ini sudah meluas ke masalah sosial ekonomi masyarakat, terbukti dengan meningkatnya angka pengangguran yang ada di Indonesia. Solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi krisis lapangan pekerjaan akibat pandemi ini diantaranya dengan memberikan jaminan sosial dan kesehatan kepada masyarakat terdampak,
meningkatkan kualitas tenaga kerja, membuat lapangan pekerjaan baru di bidang kewirausahaan, dan membuat kebijakan yang dapat mempermudah izin berusaha. Namun, solusi terbaik yang bisa dilakukan adalah dengan secepatnya mengakhiri pandemi virus corona ini. Oleh karena itu, menjadi tugas utama kita untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada, diantaranya dengan melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian dari kelompok kami, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.